Hujan malam ini sama derasnya seperti malam kecelakaan. Udara dingin menusuk, membawa aroma lumpur sungai. Di rumah panggung, lampu berkelip. Suara air menetes terdengar jelas, padahal lantai kayu kering. Chaler menoleh ke Apsara, wajah istrinya pucat. Malam sebelumnya, Apsara bermimpi berada di bawah jembatan. Air hitam menelan tubuhnya, dan dari kedalaman, tangan pucat mencengkeram kakinya. Kali ini, ia terbangun bukan karena mimpi, tapi karena rasa dingin di betisnya. Ia menoleh ke bawah ranjang, air merembes masuk, membentuk genangan yang bergerak sendiri, mengarah ke kakinya. Di permukaan air, muncul pantulan wajah gadis berseragam sekolah, rambut menutupi setengah wajah, menatap lurus ke arahnya. Apsara berteriak. Chaler menyambar senter, namun begitu cahaya menyorot lantai, pantulan itu hilang. Pintu kamar tiba-tiba menutup keras, dan di belakang mereka terdengar suara napas pelan. Bisikan lirih berbahasa Tai mendekat ke telinga Apsara. Besok, giliranmu. Lampu mati. Hujan terdengar semakin dekat, seolah sungai berpindah ke bawah rumah mereka. Keesokan harinya, langit mendung pekat. Chaler dan Apsara melewati jalan jembatan yang sama. Dari arah berlawanan, truk besar melaju kencang. Ban kirinya meledak, truk bergeser ke jalur mereka. Chaler membanting setir, nyaris tergelincir ke pembatas. Hanya jarak satu lengan memisahkan mereka dari tabrakan maut. Saat napas mereka belum pulih, Apsara melihat ke kaca spion. Di tengah jalan, gadis berseragam sekolah berdiri diam, air menetes dari rambutnya. Mata kosongnya mengikuti mobil sampai hilang dari pandangan. Hari berikutnya, di pasar basah, Apsara terpeleset tepat di tepi genangan besar. Chaler sempat menangkapnya sebelum kepalanya menghantam lantai beton. Genangan itu berwarna gelap, seperti bercampur lumpur sungai, dan di permukaannya, tangan pucat sempat muncul sepersekian detik sebelum menghilang. Malamnya, mereka berdua duduk di ruang tamu. Sunyi, hanya suara hujan di luar. Chaler memejamkan mata sejenak. Saat membuka mata, Apsara sudah tidak ada di sofa. Sarah, panggilnya pelan. Suara tetesan air datang dari dapur. Chaler berjalan perlahan, menyalakan lampu, pintu lemari es terbanting terbuka. Di dalamnya, Apsara berdiri membelakangi, tubuhnya basah kuyup, bahunya berguncang. Chaler mendekat, meraih lengannya. Apsara berbalik cepat, matanya putih semua, mulutnya penuh air yang tumpah ke lantai, dan di belakangnya, sosok gadis itu berdiri, memegang kepala Apsara, menatap Chaler tanpa berkedip. Lampu padam. Hanya suara napas ketiga makhluk itu yang memenuhi kegelapan. Ketakutan, Chaler memutuskan mencari Morphy terkenal di desa sebelah. Mereka menempuh jalan becek di tengah hujan rintik, melewati deretan rumah panggung gelap. Morphy, pria tua berwajah keras dengan tato sakian di lengannya, menyambut tanpa banyak bicara. Kalian sudah bawa dia pulang. Kalian hanya belum melihat wujudnya penuh. Ritual dilakukan di bawah pohon bodi besar di tepi sungai. Dupa menyala, asapnya membentuk lingkaran tipis. Bunga dorat dilempar ke air, mengambang sambil berputar. Morphy membacakan mantra kuno, suaranya semakin berat, hingga tiba-tiba ia terhenti. Matanya membelalak, menatap sesuatu di belakang Chaler dan Apsara. Aku tak bisa melawannya, dia sudah di sini. Malamnya, berita menyebar, Morphy ditemukan tewas di sungai, kepala terendam air. Di sekitarnya, bunga dorat terapung, persis seperti yang ia gunakan dalam ritual. Chaler mencoba meyakinkan diri bahwa mereka aman. Namun saat membuka pintu rumah, ia mendengar suara tetesan air dari lorong. Apsara berdiri di ujung lorong, punggungnya menghadap, tubuhnya gemetar. Apsara? Chaler melangkah mendekat. Apsara berbalik cepat, matanya merah penuh darah, air mengucur dari mulutnya. Dari balik tubuhnya, tangan pucat meraih ke arah kamera, dan wajah gadis itu muncul di bahu Apsara, tersenyum tipis. Lampu padam. Hanya tersisa suara air menetes, semakin dekat.
Hujan turun tanpa jeda, mengetuk atap rumah seperti genderang perang. Pintu depan berderit dan terbuka sendiri. Air merayap ke dalam, memenuhi lantai meski di luar hujan hanya rintik. Apsara terbangun, rambutnya basah kuyup, lumpur menempel di telapak kaki. Ia menatap ke bawah ranjang, ada genangan kecil. Saat ia menyingkirkan lumpur dari kakinya, ia menemukan sesuatu yang keras. Bukan batu. Potongan gigi manusia. Teriakannya menggema ke seluruh rumah. Di dapur, panci air mendidih sendiri, tanpa api. Uapnya menyebarkan bau amis darah. Chaler membuka tutupnya, dan di dalamnya mengapung pita rambut sekolah yang ia ingat jelas, milik gadis yang mereka tabrak. Air panas tiba-tiba muncrat, membuat kulit tangannya melepuh. Chaler berlari ke kamar mandi untuk membasuh luka. Ia menatap cermin, bayangan dirinya tersenyum, padahal wajahnya datar. Dari mulut bayangan itu, air keruh bercampur alga mengucur deras, lalu keluar tangan pucat yang mencoba menariknya masuk ke dalam cermin. Ia terhuyung, mundur. Saat menoleh ke belakang, Apsara berdiri, tubuh gemetar, bibirnya bergetar. Chaler, aku, bukan sendiri. Tangannya terulur. Di bahunya, kepala gadis itu menempel, basah kuyup, matanya menatap Chaler sambil tersenyum samar. Lampu mendadak padam, hening total. Beberapa detik berlalu, hanya suara hujan. Chaler menghela napas lega, menyalakan korek api. Api kecil menerangi wajahnya, dan tepat di sampingnya, wajah pucat gadis itu muncul, menatap lurus dengan mata kosong. Cermin kamar mandi pecah sendiri, air muncrat keluar, memenuhi seluruh ruangan. Roh itu tak sekadar korban kecelakaan. Ia adalah Caria, mantan rekan kerja Chaler yang dulu pernah meminta tolong pada mereka, diabaikan, dan akhirnya meninggal tenggelam. Dendamnya kini menjerat, bukan hanya karena tabrak lari, tapi karena pengkhianatan lama. Air terus naik, menenggelamkan kamar mandi. Apsara berteriak, Chaler menendang pintu. Dari genangan, tangan-tangan pucat lain muncul, meraih pergelangan kaki mereka. Kamera goyah, mengikuti tubuh mereka ditarik ke bawah air. Dalam sekejap, layar gelap, hanya tersisa suara hujan dan jeritan yang terputus. Mereka akhirnya sadar, kutukan ini bukan sekadar menakut-nakuti, tapi untuk mengulang kematian korban ke mereka. Tengah malam, air merembes dari celah lantai, dinding, dan plafon, seolah rumah panggung itu dibangun di tengah sungai. Suara air deras terdengar dari segala arah. Apsara mencoba membuka pintu depan, tapi gagangnya dingin dan terkunci rapat. Tangannya berdarah saat memaksa. Chaler menendang jendela, kaca pecah, namun di luar berdiri gadis berseragam sekolah. Air mengucur deras dari tubuhnya, wajahnya pucat, tangan terulur. "Jangan kemana-mana," bisiknya. Air mendadak memenuhi ruangan, menghantam mereka seperti gelombang banjir. Chaler dan Apsara terseret ke bawah arus tak terlihat. Dalam gelap, hanya terdengar suara gurgling, jeritan terputus, lalu senyap. Seminggu kemudian, polisi datang. Rumah itu kosong, hanya bau anyir menyengat. Di dinding ruang tamu tergantung foto pernikahan Chaler dan Apsara, basah kuyup. Namun di foto itu, di tengah mereka berdiri sosok gadis berseragam, menunduk dengan rambut basah menutup wajah. Seorang polisi muda mendekat, menyalakan senter. Di bawah bingkai foto, tergores tulisan dengan lumpur, "Setiap tetes air, adalah kematianmu." Polisi itu mengernyit, lalu menoleh ke rekannya. "Foto ini, siapa yang pasang? Rumah ini seharusnya sudah kosong." Saat ia menunduk lagi, foto itu berubah. Chaler dan Apsara tidak lagi berdiri di sana. Hanya gadis berseragam sekolah yang menatap lurus keluar bingkai, seperti melihat langsung ke arah penonton. Senter polisi bergetar, ruangan mendadak terdengar. Suara air menetes dari langit-langit. Kamera zoom in ke wajah gadis itu. Bibirnya perlahan bergerak, membentuk satu kata, sebelum layar mendadak gelap.